itu kita bisa cari dengan cara 1 dibagi dengan determinan dari matriks A, kemudian dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, adjoin dari matriks A itu apa? Jadi adjoin matriks A itu, kita tuliskan sebelah sini. Adjoinnya, kalau kita perhatikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan inverse dari suatu matriks, di mana kita akan mencoba mencari terlebih dahulu inverse dari matriks berordo 2 kali 2. Nah, bagaimana cara menentukan inverse dari matriks berordo 2 kali 2? Jadi misalkan di sini diberikan matriks 2 kali 2 yaitu A, di mana A ini elemennya adalah A, B, C, D. Maka inverse dari matriks A atau biasanya dinotasikan dengan A inverse itu kita bisa cari dengan cara 1 dibagi dengan determinan dari matriks A, kemudian dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, adjoin dari matriks A itu apa? Jadi adjoin matriks A itu, kita tuliskan sebelah sini. Adjoinnya, kalau kita perhatikan, elemen di dalam matriks A itu adalah ini ya, A, B, dan C, D. Maka adjoin dari matriks A itu posisi A dan D itu ditukar. Jadi di sini D, kemudian di sini A. Sedangkan untuk B dan C-nya itu dia dinegatifkan. Jadi ini min B, min C. Nah, ini namanya adalah adjoin dari matriks A. Nah, terus determinan dari matriks A gimana? Determinan dari matriks A, ya dia sama dengan A dikalikan dengan D, kemudian dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Nah, ini adalah cara menentukan inverse dari matriks berordo 2 kali 2. Nah, sekarang coba akan kita contohkan di sini. Misalkan kita memiliki sebuah matriks, ada matriks B gitu ya. Matriks B berordo 2 kali 2, di mana elemen dari matriks B itu dia adalah 2, kemudian 4 gitu ya, kemudian 0 dan juga 1. Nah, berapa inverse dari matriks B? Inverse dari matriks B, ya udah berarti B inverse. Jadi notasinya adalah B pangkat min 1 itu sama dengan 1 per determinan dari matriks B, di mana determinannya adalah 2 kali 4 itu adalah 8, kemudian dikurangi dengan 0 kali 1, dia adalah 0. Kemudian dikalikan dengan adjoinnya. Adjoinnya gimana tadi? Yaitu 4 dan 2-nya kita tukar, ini 4 dan 2, kemudian 0 dan 1-nya dinegatifkan. Berarti ini tetap 0, yang ini tetap negatif 1. Sehingga determinannya itu dia sama dengan 1 per 8 dikalikan dengan 4, 0, min 1, 2. Jadi nanti tinggal setiap elemen di dalam matriks B itu dikalikan dengan 1/8. Ini contoh yang pertama. Kemudian kita akan coba contoh yang kedua. Misalkan di sini kita memiliki matriks C, di mana elemen dari matriks C ini dia adalah 2, kemudian 3, 5, dan 1. Nah, maka C inverse gitu ya, C inverse itu dapat kita cari dengan cara 1 per determinan. Determinan itu adalah 2 kali 3, 6. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 1 adalah 5. Kemudian ini dikalikan dengan adjoinnya. Adjoinnya berarti 2 dan 3-nya itu ditukar. Ini 3, di sini 2. Kemudian 1 dan 5-nya itu dinegatifkan. Ini min 5, dia hanya dinegatifkan, tidak ditukar. Jadi ini minus 1 dan ini adalah minus 5. Sehingga hasilnya, ini kalau kita perhatikan, 6 dikurangi 1, dia sama dengan 1. Sehingga 1 dibagi 1 kan 1. Berarti 1 dikalikan dengan matriks 3 min 5 min 1, 2. Sehingga menghasilkan 3, kemudian min 5,
min 1, dan 2. Ini adalah inverse dari matriks C. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah suatu matriks itu dia selalu memiliki inverse? Ya. Jadi tidak semua matriks itu dia memiliki inverse. Ada juga matriks yang dia itu tidak memiliki inverse. Nah, jadi ada dua macam matriks itu. Ada matriks yang memiliki inverse dan juga ada matriks yang tidak memiliki inverse. Jadi kita bedakan. Untuk matriks yang memiliki inverse terlebih dahulu. Nah, matriks yang memiliki inverse ini dia dinamakan matriks non singular, ya. Jadi ada matriks yang namanya adalah non singular. Ini artinya matriksnya itu dia memiliki inverse. Ya, dia punya inverse. Kemudian yang kedua, ada matriks yang tidak memiliki inverse. Yaitu namanya adalah matriks singular. Ya, ini matriks singular. Nah, yang ini dia tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Apa yang membedakan matriks memiliki inverse dan juga matriks tidak memiliki inverse? Yaitu dilihat dari nilai determinannya. Jadi ketika determinannya dia sama dengan 0, jadi matriks itu dia tidak punya inverse. Jadi yang kedua ini terjadi jika determinannya dia sama dengan 0. Ketika determinannya dia tidak sama dengan 0, dia pasti matriksnya memiliki inverse. Jadi ingat bahwa suatu matriks dia akan tidak memiliki inverse jika determinannya dia sama dengan 0. Oke, itulah pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara menentukan inverse matriks dan juga ada dua macam matriks yaitu matriks singular dan non singular. Kemudian silahkan di sini ada beberapa kasus di dalam inverse matriks. Ini teman-teman bisa mencobanya untuk berlatih. Di sini ada 4 permasalahan. Kemudian silakan jika ada pertanyaan terkait dengan inverse matriks bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.